Penurutan itu penting, no question. Ini nggak perlu ada pertanyaan lagi bahwa penurutan itu penting. Pertanyaannya, apakah kita bisa kompromi dalam penurutan? Contoh saya lebih baik lihat anak-anak duduk di gereja, walaupun anak itu pakai anting-anting atau jewelry dan sudah dinasihatkan, tapi anak itu belum mendengar. Apakah penurutan bisa bertahap? Ini dari Om Didi Zebedius. Apakah penurutan itu bisa bertahap? Ya. Wow, bagus sekali ya. Gimana? Oke, saya ingat ada beberapa ayat mungkin yang dapat kita lihat ya. Pertama adalah bahwa pertumbuhan kerohanian itu adalah satu hal yang tidak dapat kita ingkari. Pertumbuhan kerohanian seperti pertumbuhan tubuh kita. Dengan pemahaman-pemahaman yang dari masa kecil kita bertahap, kemudian semakin lama semakin apa? Meningkat. Ya. Dan pemahaman-pemahaman tersebut mungkin kita orang tua sudah nyatakan kepada anak-anak kita, mungkin jangan pakai anting-anting, tetapi mungkin mereka belum belum mengalami pertumbuhan yang sejati tersebut. Nah, kenapa? Nah, tapi sebelumnya mari kita lihat. Terima kasih Abang Didi ya. Mari kita lihat 2 Tesalonika 1 ayat 3 dulu ya. 2 Tesalonika 1 ayat 3 dikatakan, di sini dikatakan Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, pada orang-orang ya. Karena kamu saudara-saudaraku di Tesalonika ya katakan. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan lain makin kuat. Dari tidak terlalu kuat makin menjadi apa? Kuat. Iman yang tadinya cuma A sudah sekarang menjadi ABC. Pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan tadinya cuma 1, sekarang menjadi 1, 2, 3. Bertumbuh ya. Bertumbuh. Dan bagaimana? Siapa yang memberikan pertumbuhan itu? Siapa yang memberikan pertumbuhan tersebut? Yang dapat memberikan kekuatan pertama-tama tentunya dari sumber pertumbuhan. Siapa itu sumber pertumbuhan tersebut? 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Mungkin kita bisa baca bersama. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7 dikatakan Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus dengan perselisihan yang terjadi. Tapi ada poin menarik sini dikatakan. 1 Tesalonika 3 ayat 6 dan 7 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu apa? Allah. Kita seperti petani-petani dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Kita menabur, kita siram, tiba-tiba besok bertumbuh itu tanaman. Ya, kenapa? Kita tidak tahu bagaimana itu tumbuh. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Karena kita bukan pencipta. Allah pencipta. Dialah yang mengetahui dan dialah yang membuat ayat 1 Korintus 3 ayat 6 katakan, Tuhanlah tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7 katakan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi apa? Memberikan pertumbuhan. Allah yang memberikan pertumbuhan. Nah, kembali kepada anak-anak kita tentang iman mereka, mana yang boleh tidak boleh. Ya, bagaimana mereka dapat bertumbuh? Supaya mereka bertumbuh, harus kita katakan, jangan bikin malu papa ini, jangan bikin malu mama ngana. Ke gereja ini anak pendeta mesti pakai anting-anting. Biarlah mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kita menabur apa yang kita tabur. Sebagai orang tua kita memberitahukan kepada mereka apa yang prinsip-prinsip Alkitab sehubungan dengan mungkin jewelry ataupun dengan perhiasan dan lain sebagainya. Yang kita tanamkan dan kita hidupkan terlebih dahulu sebagai orang tua adalah prinsip kesederhanaan. Prinsip bahwa hal yang harus kita tunjukkan bukanlah hal lahiriah, tapi hal-hal batiniah, ya, hal-hal batiniah. Jadi pengetahuan itu harus menjadi bagian daripada kita. Sorry, bukan ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 18. Saya salah tulis, salah ingat ya. 2 Petrus 3 ayat 18. Di sana dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pertumbuhan ini bagaimana? Pengenalan akan apa? Pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengenalan akan kehendaknya.
Dan bagaimana pertama supaya kita bertumbuh, kita harus mengenal firman-Nya, mengenal Yesus Kristus dan pengenalannya. Kita harus apa? Yang berikutnya, Kolose 2 ayat 19, kita tidak punya waktu lagi. Kolose 2 ayat 19, kita juga bertumbuh pada saat kita ada koneksi kita dengan Tuhan. Koneksi kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir yang dapat kita lihat dari 1 Petrus 2 ayat 2-3 adalah kita memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan, terus terkoneksi dengan Tuhan sehingga firman Tuhan itu terus diulang-ulangi, pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, pendidikan, dan kemudian kita juga mengalami kebenaran firman Tuhan itu di dalam hati kita, maka anak-anak kita itu, dan kita juga tentunya, akan memiliki pertumbuhan dan mereka akan melihat suatu waktu bahwa, wah Pak, Mama, rupanya ini Alkitab bilang tentang ini, oke, ini kayaknya nggak perlu nih saya pakai lagi anting-anting dan kalung dan lain sebagainya. Kiranya saya berdoa, kiranya pertumbuhan kerohanian itu bukan hanya dapat menjadi bagian kita orang tua, tapi dapat kita juga apa? Bagikan kepada anak-anak kita, sehingga pertumbuhan kerohanian juga dapat menjadi bagian mereka. Terima kasih Pendeta Lantung yang telah menjawab dengan baik. Satu poin yang tadi saya tangkap adalah pertumbuhan itu terjadi kalau pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi setiap pribadi berbeda memiliki pengalaman masing-masing.